Halo semuanya, perkenalkan aku Devia Indah Nabila dengan NIM 2303010043 dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 23. Hari ini kita akan membahas mengenai artikel yang berjudul Pendidikan sebagai Alat Perlawanan, Sekolah Taman Siswa, dan Gerakan Pendidikan Nasional. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena saya ingin menyoroti bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui senjata atau peperangan secara fisik, tetapi juga melalui jalur intelektual, yaitu pendidikan. Judul ini mencerminkan bagaimana pendidikan menjadi kekuatan utama dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan mempersiapkan generasi muda untuk melawan penjajahan secara ideologis dan kultural. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang sejarah Sekolah Taman Siswa. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangatlah terbatas. Hanya segelintir kalangan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan. Dan itu pun masih dibatasi oleh status sosial dan ekonomi. Hanya kaum elit saja yang bisa mengenyam pendidikan. Sistem pendidikan kolonial dirancang untuk mencetak pekerja dan pegawai rendahan yang tunduk pada pemerintah kolonial, bukan untuk membangun pemimpin atau pemikir suatu bangsa. Melihat ketimpangan ini, banyak tokoh-tokoh pergerakan nasional sadar tanpa pendidikan, rakyat akan selamanya terbelakang dan mudah dijajah. Selanjutnya adalah membahas mengenai Sekolah Taman Siswa itu sendiri. Disinilah peran Ki Hajar Dewantara menjadi sangat penting. Pada tahun 1922, ia mendirikan Sekolah Taman Siswa pertama di Yogyakarta. Taman Siswa bukanlah sekedar hanya lembaga pendidikan, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Prinsip utamanya adalah pendidikan untuk semua tanpa membedakan kasta ataupun kekayaan. Ki Hajar menanamkan nilai-nilai kebangsaan, harga diri, kemandirian, dan kebebasan berpikir kepada murid-muridnya. Semboyan yang terkenal yaitu Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani, yang berartikan di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi filosofi pendidikan yang menempatkan murid sebagai manusia yang merdeka secara pemikiran ataupun jiwa. Selain itu, Taman Siswa juga menggunakan metode belajar yang humanis dan kontekstual, yang berbeda jauh dengan cara mengajar ala Belanda yang kaku dan otoriter. Selain itu, peran Raden Ajeng Sutartinah, yaitu istri dari Ki Hajar Dewantara, juga tak kalah penting. Raden Ajeng Sutartinah memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan melalui organisasi wanita Taman Siswa. Perjuangan ini didasari adanya diskriminasi yang lebih besar terhadap wanita untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu hasil nyata dari organisasi ini adalah pendirian Yayasan Taman Pendidikan Dewanti yang memberikan pendidikan bagi anak-anak perempuan serta pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu.
Perjuangan Sutartinah tidak hanya terbatas di lingkup taman siswa saja. Pada tahun 1928, ia turut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama yang bertujuan menyatukan berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Melalui kegiatannya, beliau membentuk kesadaran bahwa perempuan tidak hanya berperan di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dalam perjuangan bangsa dan pembangunan negara. Dampak dari Taman Siswa ini sangat luas. Sekolah ini melahirkan generasi baru yang memiliki kesadaran nasional, percaya diri, dan mampu memimpin perjuangan suatu bangsa. Setelah kemerdekaan, nilai-nilai Taman Siswa menjadi dasar dari sistem pendidikan nasional kita. Filosofi Tutwuri Handayani bahkan menjadi semboyan Kementerian Pendidikan hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara pun diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian kita akan membahas mengenai peran pendidikan dalam perlawanan. Kenapa sih pendidikan begitu penting dalam sebuah perlawanan? Hal itu karena penjajahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal pemikiran. Penjajahan menciptakan mental inlander atau pribumi yang merasa diri kita lebih rendah dan tidak mampu memimpin bangsanya sendiri. Melalui pendidikan yang dibangun secara sistematis, cara pandang ini dilawan. Murid-murid diajak berpikir, siapa kita sebagai bangsa, apa hak kita sebagai manusia, dan mengapa kita harus merdeka dari penjajahan. Dengan pengetahuan, rakyat mulai sadar bahwa kemerdekaan adalah hal yang harus diperjuangkan. Inilah kekuatan pendidikan, yaitu dia membebaskan kita dari penjajahan. Lalu, hikmah yang bisa kita ambil untuk hari ini yaitu kita sering lupa bahwa pendidikan kita hari ini adalah hasil perjuangan dari para pahlawan. Kita punya sekolah, guru, kurikulum nasional, dan fasilitas lainnya itu merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan semangat Taman Siswa, menjadikan pendidikan bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi jalan untuk membangun masa depan yang lebih adil, lebih merdeka, dan lebih manusiawi. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Taman Siswa bukan hanya sekedar sekolah. Ia adalah simbol perlawanan intelektual, kultural, dan moral suatu bangsa terhadap suatu penjajahan. Melalui tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan istrinya yaitu R.A. Sutartinah, kita belajar bahwa pendidikan bisa menjadi alat pembebasan yang luar biasa kuat. Pendidikan adalah alat perlawanan yang paling damai, tetapi juga paling kuat. Hari ini perjuangan belum selesai, masih banyak tantangan dalam dunia pendidikan yang harus kita hadapi bersama di kemudian hari. Dengan belajar dan berpikir kritis, kita bisa melawan ketertinggalan, kebodohan, dan ketidakadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bisa membuka mata kita untuk pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan suatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.